Baik, selamat malam. Saya atas nama Reni Lisa Valena Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini saya akan mereview buku ke-7 Perubahan Sosial tentang memecahkan prisma media sosial. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, dia telah menulis 3 buku yang memperingatkan kegelapan sisi teknologi, terutama ketika itu menjadi kup ke prinsip ekonomi neoliberal. Selama bertahun-tahun karyanya telah muncul di New York Times dan Wall Street Journal, dan dia membuat banyak penampilan program televisi populer seperti Colbert Report, Nightline, dan View. Maka tidak mengherankan jika buku terbaru Lehner dan Arguments yang menghapus akun media sosial Anda sekarang cepat menjadi bestseller internasional. Seperti yang Anda harapkan dari judulnya, buku tersebut menjadi polemik yang melanda Facebook, Twitter, dan Google, tepat dalam pandangannya. Dalam argumen yang luas, Lehner berpendapat bahwa situs media sosial merampas kebebasan kita, menyebarkan kebohongan, mengurangi kapasitas empati kita, membuat kita tidak bahagia, mempopularisasikan kita, dan mungkin yang paling menghancurkan adalah menghancurkan jiwa kita. Yang kedua, Lehner menawarkan sedikit bukti di ini klaim yang sangat luas, tetapi daya tarik argumennya jelas. Mengapa kita melakukan ini pada diri kita sendiri? Apa media sosial positif bersih atau negatif bersih? Kebanyakan orang menurut Lehner akan lebih baik off tanpa itu. Bab-bab sebelumnya dari buku ini yang tidak memberikan banyak alasan yang optimisme, jadi mari kita anggap provokasi Lehner dan serius. Seharusnya kita semua langsung menghapus akun media sosial kita. Beberapa orang telah menanggapi panggilan klarifikasi ini. Pada tahun 2018, Pew Research Center menerjunkan salah satu survei pertama Amerika Serikat, hubungan chance dan platform media sosial. Bab 2 Pembahasan. Hasil menambahkan lebih banyak bahan bakar ke hubungan masyarakat yang menelan api Facebook pada zaman itu. Sejak peserta studi dinonaktifkan, akun mereka dilaporkan lebih bahagia. Dan yang lebih penting, untuk bertujuan yang kurang marah terhadap anggota dari PO Pesta Litikal. Terlepas dari itu semua, semangat Facebook muncul sebagian besar tanpa cedera. Jumlah orang yang sering menggunakan Facebook tetap stabil dari 2018 hingga 2019 menurut studi lanjutan dari Pew Pusat Penelitian. Pencarian Google yang dengan cara menghapus wajah saya dari akun buku, yang telah melonjak ke tingkat yang terlihat lebih else setelah puncak pergerakan yang pertengahan tahun 2018. Dan sebentar lagi setelah itu, cari cara membatalkan menghapuskan akun Facebook saya tidak melonjak. Dan apa yang terjadi pada orang-orang yang dibayar oleh penelitian Earth yang berhenti menggunakan Facebook selama sebulan? Lebih dari 95% mereka kembali kepada Facebook yang 100 hari pertama setelah pembelajaran. Yang berikut, selain itu, melihat lebih dekat laporan Pew 2018 yang baru saya jelaskan, menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang mati sementara mengaktifkan akun Facebook mereka untuk menghapus aplikasi dari telepon yang masih muda. Secara khusus, orang-orang itu berusia 18 sampai 29, berusia 4 tahun kali lebih muda yang melaporkan penghapusan akun mereka daripada usia mereka yang 65 tahun ke atas. Di mana orang-orang muda dan mencerahkan dan mengabadikan kaos Lehner? Apakah mereka melihat video op-ed kaos Lehner yang lagi viral di New York Times yang berjudul Jaron Lehner Memperbaiki Internet?
Ternyata jawaban dari kedua pertanyaan itu adalah tidak. Meskipun milenial dari anggota generasi Z meninggalkan Facebook di berbondong-bondong, orang-orang muda ini berbondong-bondong ke platform lain. Di dalam penggunaan Instagram yang melonjak, 26% dari semua orang di Amerika Serikat menggunakan platform. Pada tahun 2014, angka ini hampir 2 kali lipat pada tahun 2019. 9 anggota diantaranya anggota generasi Z, angka-angka lebih banyak atau lebih tinggi 72% orang-orang Amerika Serikat yang berusia 13-17 tahun dilaporkan menggunakan Instagram pada tahun 2018. 69% orang yang melaporkan penggunaan platform obrolan Snapchat dan 51% tetap di Facebook, mungkin untuk traktir orang tua mereka dari postingan yang bersifat cabul, yang mereka hasilkan yang lebih baru platform pada TikTok, platform sebagai video do jodor hadiah. Yang kedua, beberapa banyak dari orang-orang yang meninggalkan Facebook untuk Instagram menyadarkan bahwa pertama memperoleh terakhir dari perusahaan besar, pengambilan perusahaan pada tahun 2018, meskipun jumlah penggunaan harian pada Facebook dan Instagram mungkin masih berkurang di Amerika Serikat, kedua platform tersebut berkembang di negara lain dengan kecepatan leher. Perpisahan itu sulit dilakukan. Mengapa orang begitu sulit meninggalkan media sosial? Untuk anggota generasi Z, jawabannya jelas. Tidak hanya mereka yang tumbuh dari internet, seperti generasi milenial yang sebelum mereka, tetapi banyak dari mereka yang pernah tahu dunia tanpa media sosial. Sebagian besar anggota generasi Z tidak ingat Amerika Serikat sebelum dibanjiri oleh smartphone. Lebih banyak mereka menggunakan terhadap orang-orang muda, menyiarkan masa kecil di depan mata detail peok. Mungkin kita perlu heran bahwa Gen Generation telah menjadi lebih tenggelam dalam internet dan media sosial daripada yang lain. Sebuah studi Pew 2018 menemukan bahwa 95% remaja Amerika Serikat memiliki akses dari smartphone, naik ke 73% 4 tahun sebelumnya, dan mereka menggunakan ponsel itu sepanjang waktu. Studi yang sama mengungkapkan bahwa 45% waktu, dan studi yang sama mengungkapkan juga bahwa 45% remaja menggunakan internet hampir terus-menerus pada tahun 2014, dan tambah 44% dilaporkan menggunakan beberapa kali dalam sehari. 90% remaja AS juga melaporkan bermain video game, dengan banyak diantaranya sekarang menampilkan komponen jejaring sosial yang memungkinkan pengguna bermain bersama dalam tim. Bagi anak muda, meninggalkan media sosial tidak hanya berarti kembali ke keadaan semula. Itu berarti menyerah pada jalan kehidupan secara random yang dijelaskan oleh media sosial setelah ia diancam dalam ekstremisme mereka yang mendukung suaminya untuk memanggul senjata. Orang lain diwawancarai untuk buku ini yang mengambil cuti sementara, dan media sosial yang melaporkan kekuatan serupa tentang kehilangan yang sering ditakutkan dan kemampuan oleh teman-teman keluarga yang menjadi komunitas media sosial, tempat orang menyebarkan informasi tentang minat, hobi, dan bidang pekerjaan mereka. Dan sementara beberapa orang tersedot kembali ke rindu beberapa orang dan beberapa jenis koneksi yang dibuat dalam media sosial untuk mereka. Yang lain didorong kembali ke platform oleh teman, anggota keluarga, atau rekan. Banyak juga orang yang mencoba meninggalkan media sosial dengan cepat ditegur, meninggalkan media sosial yang mereka ketika mereka tidak menyukai atau berkomentar dalam postingan yang mana yang telah disebutkan yang Anda tandai. Tetapi yang lain dorong kembali dalam media sosial,
proses profesionalisme adalah kewajiban. Mempertahankan kehadiran online dan menjadi semakin sangat penting untuk berhasil dalam bidang yang beberapa terutama dalam bidang antaranya berwira swasta atau tidak memiliki tunas iklan yang mendapat. Alasan paling penting kami tidak dapat menghapus angka penting, saya pikir, adalah apa yang telah saya perdebatkan sepanjang buku ini. Untuk murtad teknologi seperti Liner, sumber kecanduan kita jauh lebih biasa. Endorfin yang dilepas ketika kita melihat hal-hal mencolok dengan terang layar kita. Atau koneksi belakang kenyamanan membeli produk dalam konsumen yang ditempatkan secara berguna di feed media sosial kami. Saya tidak sepenuhnya tidak setuju. Silicon Valley jelas telah menetas beberapa saluran report domani. Nels di otak kita, tapi saya tidak percaya bahwa berhenti dari media sosial seperti berhenti merokok. Seperti yang dikatakan Lehner. Mungkin kami tidak bisa menghapus akun kami, yang penting kami bisa dalam tepat memisahkan politik yang lebih hangat dan bagian kabur dalam media sosial yang membuat kita dapat terhubung dari keluarga, yang menghibur ke bintang televisi, realitas, dan meme layak. Amerika, usia 18-29 yang hampir 2 kali lebih memungkinkan untuk mendapatkan berita mereka dari sosial media. Ada juga bukti untuk Anda mudah menggunakan kembali Instagram dan TikTok. Awalnya diancam untuk beragam gambar indah atau klip video lucu. Untuk tujuan politik, bahkan salah satu video lucu yang bertujuan untuk komunikasi politik di TikTok yang menyarankan penggunaannya membuat lebih banyak persyaratan politik daripada mereka menggunakan lainnya platform. Yang terakhir, kesimpulan. Baru-baru ini ilmu politik entis Kevin Muger dan Joseph Phillips melakukan ekstensi analisis sains konten politik radikal di YouTube 33, padahal mereka menemukan sejumlah besar konten seperti itu dalam analisis mereka.